Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara. Nah, adapun tujuan dari kebijakan fiskal ini ada 4, yaitu yang pertama, meratakan kesejahteraan rakyat. Kedua, mendorong peningkatan ekonomi. Ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, keempat, adalah peningkatan pertumbuhan nasional. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang paling sering dibicarakan adalah kebijakan atas jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapatkan dari hasil pajak dan bea cukai. Dari hasil penghasilan itu, pemerintah membuat neraca. Dan untuk mengontrol neraca tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Adapun beberapa kebijakannya yaitu yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang ini adalah kebijakan yang menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai nol dari perbedaan pendapatan dan pengeluaran, sehingga negara tidak perlu meminjam kepada negara lain untuk keperluan belanja negara. Adapun kelemahan dari kebijakan fiskal seimbang ini adalah adanya keterbatasan dari pengeluaran negara. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini mengharuskan agar pemasukan pemerintah harus lebih besar daripada pengeluarannya. Hal ini jarang dilakukan karena dinilai tidak efektif. Namun, kebijakan ini baik jika terjadi krisis inflasi. Yang ketiga, yaitu kebijakan fiskal defisit. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mengharuskan pengeluaran harus lebih besar daripada pendapatan. Kebijakan ini juga yang paling sering digunakan. Namun dampak negatif dari kebijakan ini adalah terjadinya pembengkakan utang negara terhadap negara lain. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini adalah kebijakan yang paling fleksibel. Saat normal bentuknya mirip kebijakan fiskal seimbang, namun seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tapi kekurangannya dari kebijakan ini adalah proses birokrasinya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Atau lebih sederhananya, kebijakan moneter adalah segala sesuatu kebijakan yang mengatur tentang masalah uang atau keuangan. Adapun faktor-faktor moneternya yaitu yang pertama jumlah uang beredar, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga nilai suku bunga, yang keempat nilai bunga kredit, dan yang kelima adalah nilai tukar mata uang. Tujuan kebijakan moneter. Terdapat 4 poin dari tujuan ini dan tidak berupa aturan statis. Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru, yang ketiga, menstabilkan harga, yang keempat, menjaga keseimbangan neraca, pembayaran, dan keseimbangan. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Semakin banyak orang membeli barang, maka perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjanya,
Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif. Yang perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga akan naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang, dan jika permintaan tinggi, harga barang pun akan tinggi. Dan jika tidak dikontrol, hal ini bisa membuat krisis. Untuk mengurangi krisis inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang yang beredar. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan fiskal yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1998, kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan satu, penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan subsidi. Yang kedua, peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Dan fungsi pajak dalam perekonomian adalah sebagai salah satu pemasukan negara. Intensifikasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Penerapan kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada tanggal 13 Desember 1965. Pada tahun itu, salah satu kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menghambat laju inflasi adalah memberlakukan mata uang rupiah baru bagi seluruh wilayah Republik Indonesia melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965 tanggal 13 Desember 1965 yang menetapkan penggantian uang lama dengan uang baru dengan perbandingan nilai 1.000 lama menjadi 1.000 baru. Tujuan lain dari Penpres tersebut adalah untuk mempersiapkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah RI termasuk daerah Provinsi Irian Barat. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.